Cek sambil nunggu teman ya. Kita cek dulu. Perkembangbiakan pada hewan. Nanti buka aja mic-nya semua ya. Kita langsung tanya jawab nanti langsung. Risha, Razik, mana wajah Ji? Muti mana nih? Mana? Oke. Razik udah. Oppo nih siapa nih? Richard. Oke. Suaranya belum, Chat. Suara bagian bawahnya, Chat. Chat, suara bagian bawahnya, Nak. Suaranya. Richard, cek bagian bawahnya lagi, Chat. Suaranya, Chat. Suara Richard bagian bawah belum lagi. Suara Richard bagian bawah. Cek, udah. Dah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Pada malam hari ini kita melanjutkan materi kita yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Dah minggu kemarin kita telah mengulas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Dah. Kemarin kita telah mengulas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Razik, apa itu penyerbukan? Ya Razik, coba apa itu penyerbukan? Apa itu penyerbukan Razik? Haha, kok lupa? Kok lupa? Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat apa itu penyerbukan? Apa itu penyerbukan? Peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi jangan sampai lupa ya. Nah, baiklah pada hari ini kita lanjutkan materi kita tentang perkembangbiakan hewan. Baiklah. Pada malam hari ini kita mengulas tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelum kita mulai, kita ulang kembali apa itu penyerbukan. Dedek, Zikra, apa itu penyerbukan? Apa itu penyerbukan? Kok lupa? Richard, coba Richard. Ya. Oke, peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala petik. Apa hasil dari pembuahan?
Apa hasilnya kemarin? Siapa yang bisa? Apa hasil dari pembuahan kemarin? Zigot atau biji. Oke, atau buah bisa juga ya. Baiklah. Baiklah, kali ini kita akan mengulas tentang perkembangbiakan pada hewan. Hewan dapat berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan dapat berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan generatif yaitu perkembangbiakan melalui perkawinan. Ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina. Berbeda dengan bunga, kalau bunga ada benang sehari, ada putik. Pada sel kelamin jantan pada hewan yaitu sperma, sedangkan sel kelamin betina pada hewan yaitu ovum atau indung telur. Bertemu sel sperma dengan indung atau ovum, maka akan membentuk yang namanya sebuah embrio. Apa yang terbentuk? Embrio. Jadi bertemunya sel sperma dengan sel ovum atau indung telur antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada hewan, maka akan membentuk embrio. Nah, di mana embrio itu memperoleh makanan? Nah, kalau pada hewan vivipar atau hewan melahirkan, dia memperoleh makanan melalui plasenta. Melalui apa dia? Melalui plasenta. Nah, jadi kalau pada hewan vivipar, dia memperoleh makanan melalui plasenta. Sedangkan pada hewan ovipar atau hewan bertelur, dia memperoleh makanan melalui cangkang telur. Nah, semua siap semuanya materinya? Nah, semak lagi ya. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Tunggu sebentar ya. Tunggu. Oke. Nah, ulang lagi ya. Tunggu bentar. Dah. Nah, udah terlihat enggak? Udah terlihat semuanya? Nah, kita ulang lagi ya. Perkembangbiakan pada hewan sama dengan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Generatif itu terjadi melalui perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, apa sel kelamin jantan pada hewan? Yaitu sel sperma, sedangkan sel kelamin betinanya yaitu indung telur atau istilahnya ovum. Bertemu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka akan membentuk sebuah embrio. Embrio berkembang menjadi sebuah janin. Nah, dia memperoleh makanan melalui plasenta pada hewan melahirkan. Sedangkan pada hewan bertelur, dia memperoleh makanan melalui cangkang telur. Coba ini lagi ya. Nah, dari hewan-hewan tersebut, ada negara-negara di ASEAN yang menjadikan hewan-hewan sebagai lambang negaranya. Di Indonesia, ada hewan yang sangat menjadi penghasil utama, yaitu ikan tuna. Jadi Indonesia penghasil ikan tuna terbesar, diekspor ke Jepang, ke Amerika, dan Uni Eropa. Jadi ikan ini mengandung omega 3, omega 6, dan omega 9, dan banyak akan kaya vitamin lainnya. Kemudian, Malaysia harimau dijadikan sebagai sebuah lambang atau simbol negaranya, yaitu terlihat pada lambang negaranya. Nah, sekarang berdasarkan perkembangbiakan generatif, hewan ada 3. Yang pertama ovipar. Ovipar itu bertelur. Apa itu ovipar? Oke, ovipar apa? Bertelur. Sedangkan vivipar apa? Beranak atau melahirkan. Sedangkan ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Ini adalah 3 perkembangbiakan secara generatif pada hewan, yaitu ovipar bertelur, vivipar beranak, dan ovovivipar bertelur dan beranak. Coba ulang lagi, Dek.
Sebutkanlah 3 cara hewan berkembang biak. Iya, apa itu vipar? Ya. Nah, oke, bagus. Nah, jadi hewan berkembang biak dengan 3 cara yaitu bertelur atau ovipar, beranak atau vivipar, kemudian bertelur dan beranak yaitu ovovivipar. Akan kita bahas satu persatu. Nah, nah, berdasarkan perkembangbiakan secara generatif ini ada 2, yaitu secara eksternal dan secara internal. Kalau eksternal terjadi di luar rahim, sedangkan internal terjadi dalam rahim induknya. Nah, selanjutnya, apa itu fertilisasi eksternal? Yaitu pembuahan yang terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induknya. Sedangkan internal terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, jadi eksternal itu di luar tubuh induknya. Nah, makanya dia dikatakan sebagai ovovivipar nanti. Nah, ini. Nah, pembagian fertilisasi internal ada 3. Yang pertama ovipar. Apa itu ovipar? Bertelur. Vivipar. Vivipar melahirkan atau beranak. Dan yang ketiga ovovivipar. Nah, yang pertama akan kita ulas tentang ovipar atau bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Apa itu ovipar? Nah, jadi contohnya adalah kelompok burung. Apapun jenis serangga akan berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur. Contohnya ada ayam, ada angsa, ada iti, ada berbagai macam jenis ular, serangga, dan lain sebagainya. Nah, ini pemantapannya. Nah, adapun contoh lain hewan ovipar yang pertama dari kelompok burung. Apa saja hewan dari kelompok burung? Yang pertama ada itik, ada angsa, ada kelompok ikan, yaitu ikan nila, ikan lele, dan ikan gurame. Kemudian kelompok reptil, ada komodo, ada iguana, ada tokek, kura-kura, dan penyu. Kemudian kelompok amfibi, yaitu katak dan kodok, dengan cara ovipar dia. Nah, ini adalah gambarnya. Ini adalah kelompok hewan bertelur. Ada burung, ada buaya, katak, ikan, belalang. Ada platypus sama kuda laut ini ada yang beranggapan sebagai ovovivipar, ada juga yang ovipar, tergantung situasi nanti ya. Jadi platypus ini ovovivipar, kuda laut juga ovovivipar. Ini adalah buku lama, buku barunya, ada pertemuan barunya dia itu platypus dan kuda laut ini ovovivipar. Dah. Dan nampak gambarnya Zik? Empat nak? Dan nak? Oke, bagus. Sekarang kita lagi vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nama lain dari melahirkan ini adalah vivipar. Jadi hewan yang berkembang biak dengan vivipar ini adalah hewan mamalia. Apa ciri-ciri hewan mamalia? Yang pertama dia memiliki kelenjar susu. Yang kedua dia memiliki daun telinga. Nah, contohnya apa? Kucing, sapi, kerbau, kambing, harimau, kelinci, lumba-lumba. Nah, apa hewan lainnya? Nih, ada jerapah, ada singa, kuda, lumba-lumba, dan singa laut. Nah, kemudian ini adalah hewan beranak tadi vivipar. Ada kelelawar, ada tikus, lumba-lumba, kera, paus, tupai, anjing laut, dan tarsius. Nampak gambarnya nak? Nampak nak? Nampak? Oke. Nah, sekarang nih terakhir ovovivipar. Ovovivipar itu adalah bertelur dan beranak. Contohnya yaitu ada platypus, ada kuda laut, ada kadal. Nah, kemudian perbedaan antara bertelur dan melahirkan.
Kalau bertelur, dia langsung mengeluarkan telur. Sedangkan melahirkan dia mengandung anak di dalam rahimnya. Kemudian janinnya tumbuh di dalam telur. Sedangkan melahirkan janinnya tumbuh di dalam rahim. Janin di sini adalah embrionya ya. Embrio berubah menjadi janin. Kemudian cadangan makanan janin dari telur. Sedangkan makanannya kalau hewan melahirkan dari plasenta. Jadi embrio atau janin memperoleh makanan dari plasenta namanya. Atau melalui plasenta, ari-ari nama istilahnya. Kemudian individu baru melalui menetas. Jadi hewan bertelur itu dia menetas. Sedangkan individunya dikeluarkan dari rahim. Makanya ada proses persalinan. Kemudian tidak memiliki daun telinga kalau hewan bertelur. Sedangkan hewan melahirkan dia memiliki daun telinga. Itu dah kelompoknya. Nah, baiklah akan kita ulas lagi. Siap ya. Nah, ulang lagi. Oke. Kemudian apa ulang kembali. Perkembangbiakan pada hewan secara generatif ada 3. Yang pertama secara ovipar. Yang kedua secara vivipar, yang ketiga ovovivipar. Zikra, ulang lagi apa itu ovipar? Ya. Vivipar, ovovivipar, ovovivipar. Razik. Perkembangbiakan generatif pada hewan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apa yang terbentuk dari hasil pertemuan sel kelamin jantan dan betina? Apa yang terbentuk? Siapa? Apa yang terbentuk Razik? Bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada hewan apa yang terjadi? Apa yang terbentuk dari hasil pertemuan antara sperma dengan ovum? Apa yang terbentuk? Apa tadi? M M embrio. Ingat-ingatlah. Jadi yang terbentuk apa namanya? Embrio. Coba Fadia Afif Arino. Perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif ada 3. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Coba jelaskan apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar dulu tuh, ovipar. Oke. Nah, apabila sel kelamin jantan dan betina pada hewan bertemu, maka akan terbentuk apa tadi Richard? Oke, embrio ya. Jadi akan terbentuk yang namanya embrio. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut apa, Risha? Oke, ovipar. Muting. Pada hewan ovipar, embrio tumbuh di mana? Pada hewan ovipar, di mana embrionya tumbuh? Coba bisa. Pada hewan ovipar, embrio tumbuh di dalam apa tadi? Hewan ovipar ya. Apa itu ovipar? Hewan yang bertelur. Di mana embrionya tumbuh? Di dalam cangkang telur. Ingat-ingat ya, baca lagi ya. Jadi ingat, kalau pada hewan melahirkan atau vivipar, embrionya tumbuh di dalam rahim. Dia memperoleh makanan melalui plasenta. Sedangkan hewan ovipar, embrionya tumbuh di dalam cangkang telur, dia memperoleh makanan dari telur tersebut. Nah, kadal dan ular boa berkembang biak dengan cara apa? Kadal dan ular boa. Kadal dan ular boa.
Oke, ovovivipar. Lanjut. Memiliki puting susu, memiliki daun telinga. Janin memperoleh makanan melalui plasenta. Ciri-ciri hewan apa itu? Vivipar atau hewan yang melahirkan. Kalau sudah belajar hari ini tolong diingat-ingat, jangan sampai lupa. Karena kan sudah Pak jelaskan kan? Kenapa lagi nak? Gak lupa-lupa. Dah. Razik. Coba sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Oke, Zikra, contoh hewan vivipar. Hmm. 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 Oke, Richard. Ayo, Richard, coba sebutkan contoh hewan berkembang biak secara ovovivipar. Hmm. Hmm. Ular boa lagi ya. Ular boa. Dah. Ulang lagi penjelasannya. Sel kelamin jantan pada hewan yaitu sperma, sel kelamin betinanya ovum. Ketika mereka bersatu melebur, maka akan terbentuk embrio. Jadi bertemunya sel kelamin jantan dan betina pada hewan akan membentuk apa? Embrio. Di mana embrio pada hewan melahirkan memperoleh makanan? Di mana? Plasenta. Plasenta. Kalau hewan bertelur, di mana dia memperoleh makanan? Hewan bertelur di cangkang telur. Ah, lanjut ya. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut apa? Vivipar. Tolong dibaca ya nak ya. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut apa? Vivipar. Embrio memperoleh cadangan makanan dari mana tadi? Embrio pada hewan melahirkan plasenta. Kalau hewan bertelur apa namanya nak? Cangkang, dia tumbuh dalam cangkang juga. Iti, angsa dan ayam berkembang biak dengan cara apa? Iti, angsa dan ayam? Ovipar, sama-sama. Bapak sebutkan apanya? Kalian sebutkan artinya ya. Ovipar. Vivipar. Vivipar. Beranak atau melahirkan. Vivipar. Ulang lagi sama-sama. Ovipar. Vivipar. Ovovivipar. Alat kelamin jantan pada hewan. Hasilnya sperma ya. Kalau pada manusia apa ya? Sperma hasilnya ya, sel kelaminnya ya. Sel kelamin betina pada hewan? Ovum atau indung telur. Bertemunya sel kelamin jantan pada dan betina, apa yang terjadi? Apa yang terbentuk? Oke, bagus, embrio. Nah, apa ciri-ciri hewan bertelur tadi yang pertama? Tidak, ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan bertelur yang pertama tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua tidak mempunyai puting susu. Yang ketiga apa lagi? Telurnya menetas dengan cara dierami. Nah, ciri-ciri hewan vivipar
Nah, yang kedua, yang ketiga mempunyai puting susu. Nah, hati-hati ya. Nah, kemudian lagi, nah, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada hewan apa yang terbentuk? Pak ulang-ulang lagi terus. Embrio apa itu? Ovipar. Apa itu ovipar? Dedek, ada di WA Mama Muti. Ada di WA Mama Muti. Jam berapa besok? Razik ada di WA Mama Muti, Razik. Ada di WA Mama Muti. Besok jam 8 ya. Ini dia akan dibagi. Udah kan? Besok jam 8 ya, Pak tunggu. Ada kelompoknya tuh. Ada Zikra besok. Ada lalu. Iya. Ya nanti akan Pak bagi kecuali yang enggak bisa baru Pak apa. Iya. Dan 6 orang besok. Dah lanjut ya lagi ya nak. Baterai Pak apa pula tunggu bentar ya. Dah. Selanjutnya apa itu ovipar tadi? Oke, vivipar, ovovivipar. Oke, bagus. Oke. Nah, silakan baca bukunya dulu 10 menit. Tepat jam 9 kita ya. Oke, nanti kita ada apa ya? Mau sesi 2 nanti. Mau sesi kedua ngantuk. Ngantuk kalian? Ngantuk. Ya udah sampai ini aja ya kalau ngantuk ya. Oke. Ngantuk, Jik? Enggak. Apa ulang lagi? Menunggu waktu ya sampai habis baterai Pak ya, baterai lupa Pak casnya tadi. Nah, Pak di luar. Jadi, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu maka akan membentuk embrio. Nah, embrio pada hewan vivipar memperoleh makanan dari plasenta. Sedangkan hewan ovipar dia memperoleh makanan melalui cangkang telur dan juga berkembang di sana. Nah, ovipar bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Udah paham semuanya, Nak? Mau 15 menit lagi nanti 15 menit Zoom untuk pemantapan materi, untuk soal-soal. Ya, Pak Cas apa perlu? Linknya sama ya, nanti linknya sama. Silakan baca 5 menit dulu. Silakan baca 5 menit, kita linknya sama. Ya, linknya sama ya. Silakan baca 5 menit dari sekarang. Pak Cas dulu baterainya ya. Siap untuk silakan baca materinya 5 menit kita mengambil nilai. Oke, siap? Kita ya yang bahan ajar. Sebentar lagi kita akan mulai ya. Linknya sama, linknya tidak berubah. Oke? Nah, silakan istirahat dulu sebentar 5 menit. Silakan baca materi untuk pemantapan, oke? 5 menit lagi kita langsung mulai. Siap semuanya? Siap ya? Oke. Ya, oke ya.